Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Irsyad Nawal Akila dengan NIM 23110122101013. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang molekular docking tinidazole terhadap enzim glutamat dihidrogenase dari Giardia intestinalis untuk memenuhi syarat tugas akhir mata kuliah bioinformatika. Selanjutnya itu ada latar belakang yang dimana giardiasis itu merupakan penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh Giardia intestinalis dengan prevalensi global tinggi terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tinidazole adalah obat nitroimidazole yang efektif untuk giardiasis dengan median efikasi 92% dalam dosis tunggal. Namun mekanisme kerja spesifik terhadap enzim target giardiat itu belum sepenuhnya dipahami. Nah, enzim glutamat dihidrogenase itu merupakan enzim kunci dalam metabolisme glutamat dan produksi energi pada parasit Giardia intestinalis sehingga memiliki potensi sebagai target terapi. Pendekatan molekular docking berbasis bioinformatika memungkinkan prediksi interaksi obat target secara virtual untuk memahami mekanisme kerja tinidazole dan validasi eh, enzim glutamat dihidrogenase sebagai target inhibisi yang merupakan metode efisien dalam desain obat modern sebelum uji eksperimental. Untuk tujuan dari docking ini, yang pertama itu mendapatkan dan mengkonversi sekuens DNA enzim GDH dari Giardia intestinalis isolat K060 dari NCBM menjadi sekuens protein melalui translasi untuk menghasilkan target docking. Yang kedua, membangun dan mengevaluasi model struktur 3D enzim GDH menggunakan model dengan parameter GMQI, sequence identity, mole probability score, and Q-MINDI untuk memastikan validitas struktur protein. Ketiga, melakukan simulasi molecular docking antara tinidazole dengan enzim GDH menggunakan Pyrex atau Autodocvina untuk memprediksi interaksi obat target dan orientasi binding ligand. Yang keempat itu analisis nilai binding affinity dan RMSD untuk menentukan potensi tinidazole sebagai inhibitor enzim GDH Giardia intestinalis. Selanjutnya itu ada metodologi. Yang pertama itu kita akan melakukan pengambilan sekuens dari NCBA. Yang kedua itu ada melakukan translasi DNA menjadi protein. Yang ketiga itu ada, mohon maaf, yang selanjutnya itu ada evaluasi kualitas model, lalu ada pengambilan ligand dari PubChem, lalu ada preparasi protein menggunakan Discovery Studio, lalu ada memasukkan protein ke Pyrex, lalu ada memasukkan ligand ke Pyrex, dan terakhir yaitu ada menjalankan molecular docking. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan video untuk prosedurnya. Yang pertama kita buka NCBI untuk mengambil sequence dari molekul yang sudah ditentukan, yaitu masuk pada kolom search, masukkan nomor dari itemnya yaitu 5303 31123. Enter. Nah, terus kita klik, ini sudah ada muncul. Klik pada bagian pasta, tunggu dulu. Nah, lalu ini ada muncul sequence-nya dalam bentuk pasta yang dimana perlu kita translate menggunakan website Ekspasi Translate. Kita masuk ke websitenya, kita paste, translate, tunggu sebentar. Setelah itu nanti di bawah ada hasilnya yang menunjukkan beberapa frame. Kita ambil frame 53 frame 2 karena dia menandakan tanda merahnya ini yang lumayan banyak daripada yang lain. Lalu kita salin, lalu kita masukkan ke Swiss model, start modeling, kita masukkan, paste, tunggu dulu, terus search for template. Nah, untuk di bagian sini dia lumayan memakan waktu, mungkin akan saya skip dulu sebentar.
karena dia loadingnya lumayan lama. Nah, sekarang dia sudah muncul nih ada sekitar 50 template. Kita lihat aja untuk nilai GMQE dan nilai sequence identity-nya yang paling tinggi itu yang nomor satu ini. Kita klik sudah contreng sini lalu kita build model. Tunggu dulu masih loading. Mungkin loadingnya ini lumayan memakan waktu jadi aku skip aja. Nah, udah selesai nih loadingnya. Ini struktur dari molekul yang kita dapatkan. Terus ini ada nilai GMQE-nya dan nilai Q min disco-nya itu 0,80 plus minus 0,05. Untuk lalu kita lihat lagi berapa nilai mol probability score Ramachandran favorite-nya Qmin Disco globalnya sudah ketahuan di sini dan nilai Qmin Z score-nya dengan cara klik structure assessment. Tunggu. Nah, untuk Ramachandran plotnya sendiri bisa dilihat di sini. Lalu kita scroll ke bawah, masih loading running, kita tunggu sebentar. Nah, ini kelihatan nih mol probability-nya skornya itu 1,43. Terus ada class score-nya 0,57, lalu ada Ramachandran favorite-nya itu sekitar 93,81%. Habis itu kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini nilai Qmin Disco globalnya sama seperti yang tadi. Ada nilai Qmin Z score-nya yaitu sekitar minus 1,24. Untuk norm Qmin N4 skornya mungkin bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya kita eh, menyimpan model protein dalam format PDB dengan cara kita masuk ke websitenya PubChem. Sebelum masuk ke website PubChem, maka kita kembali dulu. Nah, ini untuk model satu ini kita download dulu filenya untuk file PDB format karena masih dibutuhkan untuk prosedur selanjutnya. Baik, kita masuk ke prosedur menyimpan protein dalam format PDB. Kita masuk ke dalam website PubChem untuk ligand atau protein yang akan digunakan yaitu tinidazola yang dimana bisa dimasukkan menggunakan nama atau menggunakan namanya langsung. Nah, kita klik, lalu kita download dalam bentuk 3D Conformer. Setelah itu, setelah di-download, kita akan menggunakan kita akan mempreparasi molekulnya menggunakan aplikasi Discovery Studio. Kita pilih file, open, kita cari di mana kita menyimpan filenya yaitu model ini yang kita save dari website Swiss Model tadi. Open, lalu klik fitur chemistry, hidrogen, dan klik add polar. Sesudah itu kita save as, namanya terserah bisa model satu setelah menambahkan polar atau setiap macamnya. Untuk tipe filenya kita pilih itu protein data bank file.
Setelah itu kita masuk ke aplikasi Pirex, yang dimana di sini kita akan eh, memasukkan lig em, memasukkan makromolekul yang tadi dan ligannya. Pertama kita klik file, load molekul, cari di mana Anda menyimpan file yang sesudah ditambahkan molar tadi, enter, tunggu dulu dia loading. Nah, ini dia muncul sudah untuk struktur 3D-nya. Lalu kita klik kanan, Autodock, Make Macromolekul, tunggu. Oke, sudah kita bentar loading. Kita open bubble, lalu kita klik Insert New Item, kita masukkan ligand atau protein yang telah ditentukan tadi, yang kita download conformer 3D-nya. Kita enter, tunggu sebentar. Lalu dia akan muncul pada tabel di bawah ini. Baru kita klik pada bagian formula, klik kanan. Lalu kita minimize selected. Langsung klik OK. Tunggu sebentar, dia akan turun sendiri nilainya. Sampai stop sendiri. Oke, sudah. Stop. Lalu kita klik kanan lagi. Kita convert selected to autodock final ligand. Nanti dia akan muncul tabel seperti ini. Dan di sini dia akan muncul eh, nama dari ligan atau protein kita tadi, yaitu tinidazole. Setelah itu kita klik Vina Wizard, select molekul. Karena ini sudah terselect secara otomatis, maka kita akan langsung klik forward saja. Nah, di sini dia akan muncul grid box dengan struktur makromolekul tadi, yang mana kita sesuaikan grid box-nya sendiri, yang dimana kita untuk ukuran grid box-nya itu sebisa mungkin dia menutupi keseluruhan dari molekul. Kita maximize saja. Sesudah itu kita forward. Nah, nanti dia akan muncul loading screen yang akan menampilkan tabel dari binding affinity-nya, lalu ada nilai RMS di lower bound dan nilai RMS di upper bound. Untuk di saya sendiri itu sudah langsung muncul dikarenakan saya sudah mencoba sebelum-sebelumnya. Nah, berikut adalah hasil akhir dari eh, tugas yang diberikan. Berikut adalah hasil dari docking yang telah saya lakukan. Bisa dilihat di sini, akan saya zoom. Bisa dilihat di sini untuk hasilnya itu ada nilai mol probability score, terus ada Ramachandran favorite, terus ada nilai binding affinity, nilai RMSD, ada Ramachandran plot, terus ada nilai Q, ada nilai GMQE, ada nilai sequence identity, dan nilai Qmin. Baik, selanjutnya itu kita akan memasuki pembahasan yang dimana model protein yang diprediksi itu menunjukkan kualitas global dan akurasi homologi yang sangat tinggi dengan dibuktikan oleh nilai sequence identity sebesar 8,58%,
yang dimana itu jauh di atas batas minimal sebesar 30%, serta skor GMQE sebesar 0,87 dan Qmin Disco Global sebesar 0,80 plus minus 0,05 yang mendekati nilai ideal 1. Kestabilan struktural dan kelayakan fisik model ini juga terverifikasi dengan sangat baik melalui nilai Qmin 4Z-score sebesar minus 1,24 yang berada dalam rentang aman struktur protein eksperimental resolusi tinggi, serta skor mol probity sebesar 1,43 yang rendah dan menandakan minimnya benturan atom-atom. Validasi geometri tersebut itu diperkuat oleh analisis Ramachandran plot yang dimana sebagian besar residu asam amino berada dalam kondisi stabil dengan nilai Ramachandran favorite mencapai 93,81%. Nah, yang dimana itu di atas standar 90%. Nah, secara visual dilihat pada gambar sebelumnya itu Ramachandran plot itu menggambarkan sebaran struktur yang nilainya tuh sangat rasional karena mayoritas asam amino yang digambarkan sebagai titik birunya tuh berkumpul dalam pendaran hijau yang merupakan area paling stabil secara energi. Dan hanya menyisakan sedikit titik merah atau outlier sekitar 1,8, mohon maaf, sekitar 1,52% yang berada di luar batas ideal. Selanjutnya untuk nilai banding affinity yang paling negatif itu akan ya ambil mode satu yang sangat stabil yaitu sebesar minus 5,8 kilokalori per mol yang dimana nilai afinitas tinggi dan negatif ini mengindikasikan adanya interaksi termodinamika yang kuat, spontan, dan stabil antara ligan dengan reseptor. Evaluasi geometris pada konformasi ini menunjukkan nilai RMS di lower bound sebesar 2,939 dan nilai RMS di upper bound sebesar 5,247 yang mencerminkan tingkat pergeseran atau fleksibilitas struktural posisi ligan dibandingkan dengan pose referensi utamanya. Berdasarkan kombinasi energi ikat yang kuat pada mode satu serta stabilitas geometris tersebut, tinidazole dinilai memiliki potensi yang menjanjikan sebagai inhibitor terhadap target enzim GHD dari Giardia intestinalis isolat K060 sehingga dia memiliki peluang untuk mengganggu sistem metabolisme parasit tersebut. Selanjutnya kesimpulan yang dapat disampaikan yang pertama sekuens DNA enzim GDH dari Giardia intestinalis isolat K060 berhasil didapatkan dari database NCBI dan dikonversi secara tepat melalui proses translasi menjadi sekuens protein yang digunakan sebagai target docking. Yang kedua, model 3D enzim GDH yang dibangun menggunakan sis model itu memiliki validitas, kualitas, homologi, dan kestabilan struktur yang sangat tinggi berdasarkan parameter-parameter yang setelah saya sebutkan. Yang ketiga itu ada simulasi molekular docking senyawa tinidazole dengan enzim GDH berhasil dilakukan menggunakan program T-Rex atau Autodoc-Vina yang menghasilkan prediksi interaksi obat target dan konfirmasi orientasi ikatan ligan yang spesifik. Nah, berdasarkan nilai binding affinity mode satu yang stabil sebesar 5,8 kilokalori per mol serta nilai RMSD yang lower dan upper, tinidazole itu menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan sebagai inhibitor enzim GDH untuk mengganggu sistem metabolisme parasit Giardia intestinalis. Selanjutnya merupakan daftar referensi yang saya gunakan pada penyusunan tugas saya. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya itu masih sama, masih referensi penyusunan tugas saya. Baik, sekian penjelasan kali ini. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.